Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diajarkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa. Yang kutipan doa tersebut adalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan taufik untuk mengamalkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan aku memohon agar engkau berikan taufik untuk mencintai orang-orang miskin. Saudaraku, dalam hadis ini Nabi SAW meminta 3 amalan utama, yaitu mengamalkan kebaikan, menjauhi kemungkaran, dan mencintai orang miskin. Rahasia hadis ini adalah pada mencintai orang miskin. Karena ketika seseorang mencintai orang miskin, maka dia telah menggabung 3 amalan tersebut, yaitu dia telah melakukan kebaikan dan dia telah meninggalkan kemungkaran. Mengapa? Karena mencintai orang miskin termasuk kebaikan, fi'lal khairat. Tidak peduli terhadap orang miskin merupakan kemungkaran. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama Allah, pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak saling mengajak untuk memberi makan orang miskin. Saudaraku, karena mulianya sunnah ini, yaitu mencintai orang miskin, hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mewasiatkan sahabatnya untuk mencintai orang miskin. Sebagaimana dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah berkata, Amarani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisab'in. Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan aku atau memerintahkan kepadaku 7 perkara. Dan di antara perkara tersebut, Amarani bihubbil masakin wadunuwi minhum. Aku diperintahkan Rasulullah SAW untuk mencintai orang-orang miskin dan selalu dekat dengan mereka. Wa amaroni an anzura ila man huwa duni wala anzura ila man huwa fauqi. Dan aku diperintahkan untuk melihat orang yang berada di bawahku dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Tentu dalam permasalahan dunia, ya, ekonomi dan kekuasaan. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, begitu agungnya sunnah ini, yaitu mencintai orang miskin, sehingga para ulama menyebutkan rahasia utama amalan ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, Hubbul masakin aslul hubbi fillahi ta'ala. Ketahuilah bahwa saya mencintai orang miskin merupakan asas saling mencintai karena Allah. Mengapa? Karena kata beliau, li'annal masakin laisa indahum minad dunya. Karena orang miskin itu enggak memiliki dunia, mayujimu mahabbatuhum liajli, yang seseorang tidak mungkin bisa mencintai dia kecuali hanya satu, yaitu fala yuhibbuna illa lillahi azza wa jalla. Tidaklah seseorang mencintai orang miskin melainkan mereka mencintai murni tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka enggak punya apa-apa untuk dicintai. Wal hubbu fillah, kecuali mencintai mereka karena Allah. Dan mencintai, saling mencintai karena Allah, min awsaqi ural iman. Kata beliau, termasuk tali yang kuat pengikat keimanan. Wa min alamati dzaqul iman, dan termasuk tanda-tanda manisnya iman. Wa huwa sharihul iman, dan dia adalah hakikat sejati keimanan. Wa huwa afdalul iman, dan dia adalah iman yang paling mulia. Saudaraku, maka cintailah orang miskin, yaitu dengan cara engkau memperdulikan mereka, berinfak dan berbuat baik kepada mereka, karena mereka adalah sebab kemenangan dan sebab berkahnya rezeki kita. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hadis riwayat Ahmad. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, kalian itu ditolong Allah dan diberikan rezeki oleh Allah karena sebab du'afa kalian, orang-orang miskin di antara kalian. Naam, engkau akan ditolong Allah dengan sebab mereka, karena doa mereka sangat tulus dan ikhlas. Mereka orang-orang yang tertindas hingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, dan Allah pun akan menolong dirimu dan juga kaum muslimin. Saudaraku, janganlah engkau takut miskin, karena ketakutan itu akan menyebabkan dirimu mengabaikan hak-hak orang miskin. Padahal ketahuilah, surga itu penghuninya kebanyakan orang-orang miskin. Semoga Allah Al-Hadi, Ar-Rahman, Ar-Rahim memberikan taufik kepada kita, memberikan rahmat secara khusus kepada kita, yaitu munculnya atau tumbuhnya rasa cinta kita terhadap hamba-hamba Allah yang miskin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudaramu.